Perkenalkan, nama saya Ade Puspitasari. Saya dari kelas S6A, NPM 2017 21500 164. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur linier. Struktur linier adalah kumpulan kata yang tersusun. Struktur linier terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian bipolar dan rangkaian monopolar. Rangkaian bipolar dalam bentuk sederhana dalam struktur linier adalah sepasang oposisi. Contoh sederhananya dari struktur linier adalah adanya pasangan-pasangan oposisi bipolar merupakan bentuk dari munculnya pengembangan derajat skala perbedaan kepada kedua sisi kutubnya. Pola yang paling banyak muncul adalah bentuk kata-kata berbentuk superlatif yang bersifat impilik seperti oposisi besar kecil, bisa memunculkan skala perbedaan yang paling kecil menjadi besar dalam kutub positif dan kecil sekali dalam kutub negatif. Derajat perbedaan itu masing-masing kutubnya dapat dikembangkan dalam 4 bagian. Yang pertama, dalam bahasa Indonesia terdapat awalan ter, contohnya terkecil dan terbesar. Yang kedua, dalam bahasa Inggris yaitu hook atau hugger. Hook artinya besar dan hugger lebih besar daripada besar. Dan yang ketiga, dapat ditulis dengan akhiran SH atau largest agak besar, smallest agak kecil. Yang keempat, dengan tambahan sekali, sangat, lebih, kurang, dan luar biasa. Sekali itu, sekali kecil, sekali besar, sangat itu, sangat besar, sangat kecil, lebih itu, lebih besar, lebih kecil, luar biasa itu, luar biasa besar, dan luar biasa kecil. Selanjutnya, rangkaian monopolar adalah pengembangan kata secara monopolar dari suatu kutub dapat berubah derajatnya, jenjangnya, ukurannya, tingkatnya, dan urutannya. Menurut derajatnya, bersangkutan dengan beberapa segi seperti skala yang berkesinambungan, yang bersifat ukuran atau intensitas, tetapi tidak bersangkutan dengan sifat keterlipatan, pementasannya bersifat kabur, namun secara intuitif tidak kehilangan derajatnya. Kita dapat membedakannya dengan kasus-kasus yang menunjukkan nilai yang kita maksud dari nilai-nilai yang kita tidak maksud. Contohnya, gagal dan lulus derajatnya sama, namun lulus akan menuju babak lebih lanjut karena ia
telah lulus, dan gagal, derajatnya sudah sampai sana saja dan akan terpisah dengan yang lulus. Contoh kedua, ada gundukan, bukit dan gunung. Di sini ada pengertian tentang bentuk, ukuran, tapi tidak dapat disebutkan pengacuannya pada derajatnya. Contoh yang lebih spesifik, gundukan lebih kecil daripada bukit, tapi bukit tidak lebih besar daripada gunung. Di sini menunjukkan adanya ukuran, tapi derajatnya tidak terlalu mengacu pada ukuran. Selanjutnya yaitu jenjang. Jenjang merupakan suatu siklus yang umumnya mengandung sifat perkembangan. Contohnya, bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Contoh yang lebih spesifik, jenjang dari bayi menjadi anak-anak, menjadi remaja, barulah menjadi dewasa. Itu yang dinamakan jenjang. Selanjutnya, ukuran. Ukuran dalam rangkaian monopolar yaitu ukuran yang menyatakan waktu, timbangan, dan jarak. Contohnya, ukuran waktu yaitu detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Kalau jarak, meter, sentimeter, kilometer. Selanjutnya yaitu tingkatan. Tegas tapi tidak bervariasi. Contohnya, prajurit, kopral, jenderal. Untuk lebih tinggi harus melalui tingkatan. Jadi, contoh yang lebih spesifik itu, sebelum menjadi jenderal, kita harus menjadi prajurit dulu, baru menjadi kopral, baru bisa menjadi jenderal. Itu yang dinamakan tingkatan yang tidak bervariasi. Selanjutnya, urutan. Dalam rangkaian monopolar, urutan pada kasus-kasus yang disebutkan ada properti, ada semacam senioritas, tetapi yang satu tidak bisa melangkahi yang lainnya. Contoh lebih spesifik, Senin sampai dengan Minggu ada urutannya, tidak dapat diubah atau dilompati, karena setelah Senin pasti Selasa, pasti Rabu, pasti Kamis. Gak mungkin dari Senin langsung ke Rabu gitu. Jadi urutan itu sesuatu yang tidak dapat diubah atau dilompati. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.